Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai unit dasar informasi 0 atau 1. Komputer kuantum menggunakan qubit. Qubit dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau keduanya secara bersamaan berkat fenomena yang disebut superposisi. Keunggulan utama dari komputer kuantum adalah kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara bersamaan berkat superposisi dan fenomena lainnya, seperti keterkaitan dengan kuantum entanglement. Ini bisa membuatnya sangat kuat dalam memecahkan masalah yang kompleks yang sulit dipecahkan oleh komputer klasik. Namun, komputer kuantum masih dalam tahap pengembangan awal dan memiliki tantangan teknis yang signifikan, seperti menjaga kestabilan qubit dan mengatasi kesalahan dalam komputasi kuantum. Meskipun demikian, potensi aplikasi ini untuk komputer kuantum sangat luas, termasuk dalam kriptografi, pengembangan obat, optimasi, dan simulasi sistem fisik. Definisi komputer kuantum dan perbedaannya dengan teknologi saat ini. Yang pertama yaitu unit dasar informasi. A. Komputer klasik menggunakan bit sebagai unit dasar informasi. Tiap bit hanya dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. B. Komputer kuantum menggunakan qubit yang berada dalam keadaan 0, 1, atau superposisi dari keduanya secara bersamaan. Yang kedua, superposisi. A. Komputer klasik tidak memiliki superposisi. Setiap bit memiliki satu nilai pada satu waktu. B. Komputer kuantum, qubit dapat berada dalam superposisi, memungkinkan komputer kuantum untuk memproses berbagai kemungkinan simultan. Yang ketiga, keterkaitan kuantum entanglement. A. Komputer klasik, bit-bit tidak saling terhubung secara kuantum. B. Komputer kuantum, qubit dapat saling terhubung melalui entanglement, dan mana keadaan satu qubit dapat mempengaruhi keadaan qubit lainnya, bahkan jika mereka terpisah secara fisik. Yang keempat, kemampuan pemrosesan. A. Komputer klasik, proses komputasi dilakukan secara sekuensial atau paralel dalam batasan bit. B. Komputer kuantum memanfaatkan superposisi dan entanglement untuk melakukan sejumlah besar perhitungan secara bersamaan, yang berpotensi membuatnya sangat efisien untuk masalah tertentu. Yang kelima, penerapan dan keunggulan. A. Komputer klasik sangat baik untuk tugas-tugas umum seperti pengolahan data, aplikasi bisnis, dan banyak algoritma komputer klasik. B. Komputer kuantum diharapkan dapat memberikan keunggulan signifikan dalam bidang seperti kriptografi, optimasi kompleks, simulasi molekuler, dan penelitian material. Yang keenam, keterbatasan teknologi. Komputer klasik sudah matang dan dapat diakses secara luas. B. Komputer kuantum masih dalam tahap penelitian dan pengembangan dengan tantangan seperti ketahanan qubit terhadap gangguan eksternal dan kesalahan dalam perhitungan yang memerlukan solusi teknis. Secara keseluruhan, meskipun komputer kuantum menawarkan potensi yang mengesankan, mereka belum siap menggantikan komputer klasik dalam semua aplikasi. Saat ini, mereka lebih bersifat pelengkap, menawarkan solusi untuk masalah-masalah khusus yang sulit dipecahkan dengan komputer klasik. Jelaskan potensi untuk teknologi AI dan lain-lain. Teknologi komputer kuantum memiliki potensi yang besar untuk mengubah berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan AI, dengan menawarkan cara baru untuk memproses informasi dan menyelesaikan masalah kompleks.
Berikut adalah beberapa area di mana teknologi komputer kuantum bisa membawa dampak besar. Yang pertama, kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning). A. Optimasi model. Komputer kuantum dapat meningkatkan kecepatan pelatihan model AI dengan memproses data dan melakukan optimasi lebih cepat daripada komputer klasik. Misalnya, algoritma kuantum dapat membantu menemukan konfigurasi optimal dari model yang sangat besar atau kompleks. B. Peningkatan algoritma pembelajaran. Algoritma kuantum dapat menawarkan metode baru untuk pembelajaran mesin, seperti pembelajaran mendalam (deep learning) yang lebih efisien dengan memanfaatkan superposisi dan entanglement. C. Klasifikasi dan pengelompokan. Komputer kuantum dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan klasifikasi dan pengelompokan data besar dengan lebih cepat dan akurat, berpotensi memperbaiki pengenalan pola dan prediksi. Yang kedua, kriptografi. A. Deskripsi dan keamanan. Komputer kuantum dapat memecahkan sistem konfigurasi kriptografi yang saat ini dianggap aman oleh komputer klasik seperti RSA dan algoritma kriptografi kunci publik lainnya. Namun, hal ini juga mendorong pengembangan teknik kriptografi kuantum yang dapat mempertahankan keamanan data di era komputer kuantum. B. Kunci kuantum. Teknologi komunikasi kuantum seperti kriptografi, kunci kuantum, quantum key, distribusi QKD dapat menawarkan metode yang sangat aman untuk pertukaran kunci kriptografi. Yang ketiga, simulasi dan modelisasi. A. Simulasi molekuler dan kimia. Komputer kuantum dapat mesimulasikan struktur molekul dan reaksi kimia dengan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Ini dapat mempercepat penemuan obat dan pengembangan material baru. B. Fisika dan material. Simulasi sistem fisik yang kompleks seperti material baru dengan sifat unik dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan komputer kuantum. Yang keempat, optimasi dan perencanaan. A. Masalah optimasi kompleks. Banyak masalah dalam logistik, manajemen rantai pasokan, dan perencanaan memerlukan solusi optimal yang sangat kompleks. Komputer kuantum dapat menyelesaikan masalah optimasi dengan lebih cepat dengan menjelajahi berbagai solusi secara simultan. B. Riset dan pengembangan. Proses R&D dalam berbagai industri dapat dipercepat dengan kemampuan komputer kuantum untuk mencari solusi optimal dan melakukan simulasi yang kompleks. Keuangan. A. Analisis resiko dan portofolio. Komputer kuantum dapat meningkatkan model-model resiko, keuangan, dan strategi portofolio dengan menganalisis data pasar yang sangat besar dan kompleks lebih efisien. B. Penentuan harga opsi. Komputer kuantum dapat menawarkan metode baru untuk menentukan harga opsi dan instrumen keuangan lainnya dengan lebih akurat. Yang keenam, pengembangan algoritma. A. Algoritma kuantum baru. Penelitian dalam algoritma kuantum dapat menciptakan metode baru untuk memecahkan masalah yang saat ini sulit atau tidak mungkin dipecahkan dengan komputer klasik. Tantangan dan realitas. Meskipun potensi teknologi komputer kuantum sangat besar, ada beberapa tantangan signifikan yang perlu diatasi. Yang pertama, stabilitas qubit. Qubit sangat rentan terhadap gangguan dari lingkungan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Yang kedua,
skalabilitas. Membangun komputer kuantum yang cukup besar dan stabil untuk aplikasi praktis adalah tantangan teknis besar. Yang ketiga, perkembangan infrastruktur. Diperlukan pengembangan infrastruktur dan algoritma yang sesuai untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan komputer kuantum. Saat ini banyak penelitian dan pengembangan masih dilakukan untuk mengatasi tantangan ini, dan kemungkinan besar teknologi komputer kuantum akan berkembang secara bertahap sebelum mencapai potensi sepenuhnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tolong